Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu matematika dasar, yakni Ibu Cut Mutalda SPD MPD dan Ibu Bunga Mardotila SSI MStat. Di video ini, untuk memenuhi tugas UAS terakhir, saya akan membahas penerapan matematika di dalam ilmu kimia, salah satunya elektrokimia. Apa sih itu elektrokimia? Jadi, elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik. Yang mana elektrokimia sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama itu sel galvani, mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Kedua, sel elektrolisis, mengubah listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, contohnya itu seperti kalau di sel galvani itu baterai, dan elektrolisis itu proses pelapisan logam. Adapun konsep dasar di dalam elektrokimia, yang pertama, potensial sel, di mana potensial sel ini merupakan besarnya energi listrik yang dihasilkan suatu reaksi. Adapun rumus untuk mencari potensial sel itu katoda dikurang anoda. Kedua, hukum Faraday, menghitung jumlah zat yang terbentuk saat arus listrik mengalir. Rumus sederhananya, M sama dengan I dikali T dikali M dibagi N dikali V. I itu arus, T waktu, M massa molar, N itu elektron, dan F itu suatu ketetapan yang nilainya 96.500 Celcius per mol. Nah, ini adalah contoh soal pertama, yang mana contoh soal inilah yang mengaitkan antara matematika di dalam ilmu kimia. Soalnya, hitunglah energi listrik dari reaksi berikut. Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Jadi dari masing-masing reaksi sudah diketahui data potensialnya. Zn itu memiliki data potensial minus 0,76, sedangkan Cu plus 0,34. Langkah pertama yang kita bisa ambil untuk mengerjakan soal ini, menentukan mana katoda dan mana anoda. Jadi, kalau katoda itu nilainya selalu positif, sedangkan anoda itu negatif. Jadi bisa diketahui ya, Cu itu positif dan anoda itu sebagai Zn-nya yang nilainya negatif. Terus kita masukkanlah rumus yang sudah diberikan. E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Kita masukkan nilainya 0,34 dikurang, kita masukkan ke dalam kurung ya, minus 0,76, sehingga bisa didapatkan hasilnya 1,10 volt. Nah, ini udah ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu berapa gram perak Ag yang dihasilkan jika arus 2 ampere mengalir selama 1 jam melalui larutan AgNO3. Langkah yang pertama yang kita ambil yaitu membedakan atau membuat apa yang diketahui di soal. Yang pertama itu diketahui itu arus, yaitu 2 ampere. Yang kedua itu waktu. Waktu itu kan biasanya di dalam sekon. Nah, sedangkan di soal itu jam. Jadi kita ubah 1 jam itu berapa sekon, yakni 3600. Lalu diketahui mol si Ag yaitu 108, N itu 1, sedangkan F-nya itu sudah ketetapan ya, 96.500. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan I dikali T dikali M dibagi N dikali V. Kita masukkan angka-angkanya dan kita hitung hasil akhirnya itu 8,06 gram. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, bisa kita tarik suatu kesimpulan, yaitu elektrokimia itu merupakan hubungan antara reaksi kimia dengan listrik, yang mana dia ini menerapkan ilmu matematika di dalam perhitungannya. Lalu ada dua hal penting. Yang pertama itu ada potensial sel yang memiliki rumus sederhana, yaitu E sel sama dengan E katoda dan E anoda. Lalu yang kedua itu ada hukum Faraday. M sama dengan I kali T dikali M dibagi N dikali V. Elektrokimia ini juga banyak digunakan dalam baterai, pelapisan logam, dan industri lainnya. Jadi sebenarnya elektrokimia ini udah nggak asing lagi untuk kita lihat, karena udah ada di sekitar kita seperti baterai. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Sekiranya jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.